Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 17, Pembedaan Jasa Kebajikan. Sinfasyang Sutra Teratai, episode 1570. Demi kemahatauan dari Buddha, hendaknya membuat upaya besar. Buddha telah menyempurnakan alam tanpa noda dan memperoleh tubuh pembebasan yang kekal dan murni, keheningan dan pemadaman yang tak terbayangkan. Inilah yang disebut sebagai kemahatauan. Dalam bab perumpamaan kota gaib disebutkan, demi kemahatauan dari Buddha hendaknya membuat upaya besar. Bersungguh hatilah mendengarkan Dharma. Kita harus menerima dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini sangat penting. Semua orang harus lebih bersungguh hati. Buddha telah menyempurnakan tanpa noda dan memperoleh tubuh pembebasan yang kekal dan murni. Bukankah ini berarti kita harus bersungguh-sungguh melakukan pelatihan diri? Buddha telah menyempurnakan tanpa noda. Apa yang dimaksud dengan tanpa noda? Semua orang harusnya masih ingat. Sebelumnya sering disebutkan 3 latihan tanpa kebocoran. 3 tanpa kebocoran harus diingat dengan baik dan dipraktikkan. Sila, samadhi, dan prajna, serta mendengarkan, merenungkan, dan mempraktikkan. Kita mendengarkan Dharma, setelah mendengarkannya merenungkan dengan baik, mempraktikkan dalam tindakan nyata, melakukan pelatihan diri sesuai Dharma. Inilah yang disebut mendengarkan, merenungkan, dan mempraktikkan. Sila, dalam melatih diri kita harus mematuhi sila. Mendengarkan Dharma, mendengarnya berarti harus mematuhi dan mempraktikkan ajarannya. Jadi mendengarkan, merenungkan dengan baik, melatih sila, samadhi, dan prajna. Menegakkan sila, batin harus konsentrasi dan samadhi. Batin penuh konsentrasi, maka akan terbebas dari kekacauan pikiran. Dengan sendirinya akan muncul kebijaksanaan. Ini sudah pasti. Terus-menerus memberitahukan kepada Anda sekalian, ada 3 jenis, yaitu sila, samadhi, dan prajna, dan yang lainnya mendengarkan, merenungkan, dan mempraktikkan. Ini semua adalah alat bantu Dharma yang dapat membantu kita bagaimana cara melatih diri. Praktik harus dijalankan dengan mantap, melatih diri harus dijalankan dengan benar. Pasti membutuhkan latihan tanpa kebocoran ini. Latihan tanpa kebocoran melakukan praktik dengan tindakan nyata, sila tanpa kebocoran, maka demikianlah menjalaninya dengan bersungguh hati. Jadi menyempurnakan harus benar-benar bersungguh hati, agar tidak ada kekurangan di dalam ajaran atau Dharma ini. Seperti inilah cara kita melatih diri. Jika kita melatih diri, maka ini akan sempurna. Ini seperti kita belajar untuk mendapatkan gelar akademis. Bekerja keras untuk melatih diri, untuk memperoleh gelar akademis ini. Ini adalah gelar akademis yang sempurna, prinsip kebenaran yang sama. Jadi, Buddha telah menyempurnakan tanpa noda dan memperoleh tubuh pembebasan yang kekal dan murni. Ada melatih diri, maka ada pembebasan. Jika kita bisa melatih sila, samadhi, dan prajna, maka pasti bisa melenyapkan segala kerisauan dan ketidaktahuan. Ini adalah prinsip kebenaran dari hasil pembinaan diri. Jadi, semua kerisauan sudah dilenyapkan, ketidaktahuan tidak menodai pikiran atau batin kita. Ini dinamakan pembebasan yang kekal dan murni. Ini adalah sesuatu yang perlu kita pahami dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya memahami, tapi juga harus bersungguh hati menerima dan menegakkannya. Sehingga keheningan dan pemadaman yang tak terbayangkan, inilah yang disebut sebagai kemahatauan, sarwanata. Jika kita dapat memiliki sila, samadhi, dan panya atau kebijaksanaan, 3 latihan tanpa kebocoran, melatih diri dalam tubuh dan pikiran, serta dalam berperilaku kita sehari-hari, maka secara alami kita akan memasuki kondisi yang hening dan jernih. Saya sering menyampaikan kepada semua orang tentang keadaan hening dan jernih ini, betapa indahnya keadaan ini. Namun, saat ini kita masih jauh daripadanya. Hal ini karena kita belum sepenuhnya melenyapkan kerisauan dan kegelapan batin, keserakahan, kebencian, kebodohan, keangkuhan, dan keraguan. Kita belum sepenuhnya melenyapkan kekotoran batin dan kegelapan batin ini. Jika kekotoran batin ini dapat sepenuhnya dilenyapkan dan melatih diri sesuai dengan Dharma,
maka secara alami tubuh dan pikiran kita akan terbebaskan. Jika demikian, maka kita akan memasuki kondisi keheningan dan pemadaman yang tak terbayangkan. Menggunakan perumpamaan ini sebagai gambaran dari kondisi hening dan jernih, kondisi batin seperti ini tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Hati kita menjadi sangat hening dan jernih dan tidak lagi terganggu oleh kerisauan duniawi. Masalah duniawi, nama, rupa selalu akan dapat menjerumuskan kita. Terlepas dari orang, masalah, dan rupa di sekitar kita, kita akan tetap bisa hening dan jernih serta tidak terganggu. Kondisi seperti ini adalah tergantung pada bagaimana kita melatih diri kita sendiri. Jika dapat demikian, maka inilah yang disebut sebagai kemahatauan sarwacnata. Di sekeliling kita selalu ada gangguan rupa dan suara seperti ini. Dalam permasalahan duniawi, apakah itu adalah suara, bentuk, dan sebagainya? Semuanya tidak ada yang dapat mencemari batin dan pikiran kita. Mengapa demikian? Karena kita telah mencapai kemahatauan. Dengan kemahatauan ini, kita telah memahami prinsip kebenaran duniawi secara menyeluruh. Karena telah memahami secara menyeluruh, halangan apa yang bisa ditimbulkan suara dan rupa pada tubuh kita? Konflik dan masalah ini, bagaimana bisa mencemari batin kita? Jika kita dapat memperoleh kemahatauan karena kita sudah terlebih dahulu mengetahui prinsip kebenaran dan kita sudah jelas terhadap orang dan masalah yang datang sesudahnya, dengan sendirinya tidak ada yang mengganggu kita. Jika bisa demikian, berarti telah memperoleh kemahatauan seperti di Sutra Teratai bab perumpamaan kota gaib yang dibahas sebelumnya. Bukankah ada naskah sutra yang demikian? Demi kemahatauan dari Buddha, hendaknya membuat upaya besar. Semua orang harus melatih diri hingga memperoleh kemahatauan seperti Buddha. Cara satu-satunya adalah kita harus membangkitkan tekad. Harus membangkitkan tekad upaya besar. Tidak ada cara lain lagi. Harus selalu mempraktikkannya dalam tindakan nyata. Barulah dapat menyatu dengan kondisi ini. Oleh karena itu, untuk memahami secara menyeluruh berbagai prinsip kebenaran di dunia, hanya bisa dilakukan dengan masuk ke dalam kerumunan orang banyak, memahami kerisauan dan kegelapan batin di kerumunan orang banyak, bersungguh hati menganalisisnya, maka itu dikatakan noda batin adalah sumber pencerahan. Di dalam kumpulan kerisauan ini kita mampu memahami prinsip kebenaran dan mengenali jalan pencerahan. Oleh karena itu, melatih diri harus dilakukan di kerumunan orang banyak. Ini adalah tugas bodhisattva, harus masuk ke kerumunan orang untuk memperoleh kemahatauan. Di dalam kerumunan orang banyak, barulah dapat melihat prinsip kebenaran di dunia secara meluas. Kita baru dapat melihat dan menghayati sumber dari prinsip kebenaran, maka kita harus bersungguh hati. Walaupun kita terus-menerus menderita di dunia, urusan duniawi yang menyusahkan ini membuat kita tersadarkan akan prinsip ini. Benar dan salah dalam urusan duniawi menimbulkan dan menentang satu sama lain. Jadi saat ada salah, maka kita pasti ada prinsip tentang yang benar. Barulah kemudian ada yang salah. Ada orang baik, tetapi mereka dianggap orang baik karena ada orang jahat. Hanya saat kita membandingkan keduanya, barulah kita bisa mengetahui mana orang yang baik. Ada delusi di dunia ini, maka dengan ini kita bisa membicarakan sebagai perbandingan. Prinsipnya sama, jadi kita harus melihat benar dan salah di antara orang-orang. Kita harus berusaha mencari prinsip di tengah penderitaan. Maka saat kita bisa tetap murni di tengah penderitaan dan terbebas dari mereka, inilah yang disebut bodhi. Inilah yang disebut pencerahan. Inilah yang disebut kebijaksanaan. Inilah alasan kenapa kita tidak boleh meninggalkan para makhluk dan harus melaksanakan praktisi Buddha. Jadi, sutra sebelumnya mengatakan, sebagian berdiam pada tingkat ketidakmunduran, sebagian memperoleh dharani, sebagian memperoleh sukacita tanpa rintangan dalam membabarkan, atau selaksa koti dharani berputar. Sutra Teratai bab 17 pembedaan jasa kebajikan menggambarkan bahwa para bodhisattva ini pelatihan diri yang telah mereka praktikkan dalam jangka waktu yang panjang dan lama ini, sebagian telah mencapai hingga tingkat ketidakmunduran. Sebagian memperoleh dharani, sebagian memperoleh sukacita tanpa rintangan dalam membabarkan atau selaksa koti dharani berputar, pariwarta dharani.
Para bodhisattva ini ataupun yang telah memperoleh dharani berputar bukan hanya telah memperoleh pintu penyerapan dan penegakan semua dharma, mencakup menyerap segala dharma. Mereka telah memperoleh dharma tanpa rintangan, bahasa tanpa rintangan, makna tanpa rintangan, dan membabarkan tanpa rintangan. Ini sebelumnya di atas juga telah dibicarakan, semua orang juga harus mengingatnya kembali. Jadi di pintu penyerapan dan penegakan ini segala dharma mereka telah pahami dan ditegakkan. Bahkan bisa membabarkan dharma, menganalisis makna dan prinsipnya menggunakan berbagai macam perkataan dan bahasa untuk membabarkan sangat banyak kefasihan yang tidak terbatas di dalam kerumunan orang banyak. Sehingga sebagian memperoleh sukacita tanpa rintangan dalam membabarkan dan lagi selaksa koti dharani berputar. Selaksa koti ini dharma yang sangat-sangat banyak, bukan hanya yang sederhana. Satu seri di setiap dharma bisa bertumbuh hingga tidak terhingga dan tidak terhitung. Sehingga dasar dharma dari pintu penyerapan dan penegakan ini bertumbuh keluar dharma menjadi sangat banyak, menyesuaikan dengan dharma dari permasalahan dan prinsip yang tidak terhingga dan tidak terhitung, yakni menyesuaikan dengan puluhan ribu dharma. Pemutaran roda dharma semacam ini tidak peduli bagaimana fenomena, prinsip, dan praktik akan bisa dibabarkan dengan sukacita tanpa rintangan. Untuk memutar dharma ini, dharani berputar dharma yang juga adalah memutar roda dharma. Para bodhisattva sejumlah butiran debu di 1.000 alam besar semuanya mampu memutar roda dharma ketidakmunduran. Sutra Teratai bab 17 pembedaan jasa kebajikan. Masih ada satu alam ribu besar, juga sudah dibahas sebelumnya. Dunia atau alam yang tak terhingga, alam ribu kecil, menengah, dan besar. 1.000 alam kecil dan adalah alam ribu menengah, 1.000 alam ribu sedang adalah 1.000 alam besar. Sehingga dikatakan ada banyak alam. Semua alam ini apabila kita menggerusnya sampai menjadi pasir atau bubuk, maka akan menjadi sangat banyak, sangat sulit untuk dihitung. Bodhisattva yang sangat banyak ini semuanya mampu memutar roda dharma ketidakmunduran ini. Kita hendaknya bersungguh hati. Para bodhisattva ini sudah mampu memutar roda dharma. Kita dapat melihatnya setiap hari. Tidak peduli apakah itu praktisi kehidupan suci, cingse, ataupun praktisi perumah tangga. Mereka menegakkan dharma dengan serius. Terdengar seperti mereka dapat mempraktikkan dharma dalam kehidupan mereka sehari-hari. Saat mereka menggunakan dharma untuk berhubungan antar manusia, mereka menggunakannya dengan kurang lebih. Ada orang yang dapat menggunakannya dengan tepat. Ada juga orang yang menggunakannya dengan universal, seperti mereka dapat menggunakan untuk mengatasi masalah dan prinsip dengan jelas. Walaupun mereka dapat menjelaskan masalah dan prinsip dengan jelas, namun saat kita dapat mempraktikkannya, maka semua masalah dan prinsip dapat dipahami dengan jelas. Mereka dapat jelas menjelaskan dharma dengan jelas. Namun, apakah orang-orang yang ada di kerumunan memahami dengan jelas? Ini tergantung pada apakah kita mempraktikkan dharma dalam kehidupan sehari-hari kita dan menggunakannya di tengah kerumunan orang banyak. Apakah kita menggunakannya? Apakah ada kebocoran? Apakah kita menggunakan dharma dalam menghadapi masalah? Apakah kita sudah mempraktikkan dharma dalam keseharian kita? Saat dharma dapat digunakan untuk menghadapi masalah dalam kerumunan orang banyak, ini disebut dengan tanpa kebocoran. Inilah yang hendaknya kita usahakan. Jadi kita harus mampu memutar roda dharma dan mencapai pintu penegakan dan mempertahankan seluruh dharma. Kita tidak boleh sekedar memahaminya, juga harus bisa mengajarkannya. Selain bisa mengajarkannya, juga harus memanfaatkannya, memutar roda dharma di antara manusia tanpa hambatan. Ini benar-benar kembali ke ajaran yang sempurna. Jadi ketika kita mendengarkan ajarannya, kita harus menghubungkan semuanya. Jadi selanjutnya ada bodhisattva sejumlah butiran debu di 1 alam ribu menengah, semuanya mampu memutar roda dharma suci. Sutra Teratai bab 17 pembedaan jasa kebajikan. Inilah yang dinyatakan dalam paragraf sutra sebelumnya. Apakah kita termasuk di antara para bodhisattva ini? Bodhisattva ini sebanyak partikel debu. Semua bodhisattva ini mampu memutar roda dharma yang murni. Jika kita termasuk di antara bodhisattva ini sebanyak partikel debu, apakah kita memahami dharma? Bisakah kita menjadi salah satu di antara para bodhisattva ini yang jumlahnya sebanyak partikel debu? Bisakah kita menjadi seperti itu untuk asangkaya kalpa yang tak terhitung jumlahnya? Sang Buddha mengajarkan demi makhluk hidup, jadi tidak mengecualikan apakah makhluk-makhluk ini adalah makhluk yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Sang Buddha terus-menerus mengubah mereka dari kehidupan ke kehidupan.
atau mereka yang telah diubah sesudah Sang Buddha mencapai kebudahan lebih dari 2000 tahun yang lalu. Para bodhisattva yang telah beliau ubah itu telah berkumpul bersemuanya. Bodhisattva ini ada yang senior, ada yang junior, juga adalah setelah Sang Buddha mencapai kebudahan. Mulai menjalin jodoh, sudah ada jalinan jodoh melewati di dunia sudah 2000 tahun lebih lalu. Apakah juga sudah melewati beberapa kali kehidupan? Apakah masih mendengar Buddha Dharma? Bisa saja Sang Buddha juga berada di dunia membabarkan Dharma yang telah dibabarkan 2000-an tahun yang lalu. Meneruskan Dharma ini kembali. Juga tidak berhenti untuk terus diteruskan hal yang sama. Kita juga adalah berulang kali mendengarkannya dari satu kehidupan ke satu kehidupan, terus-menerus melatih diri di dunia. Apakah kita berada di antara butiran debu yang tak terhingga ini adalah bodhisattva yang baru bertekad? Terus sampai sekarang ini adalah salah satu di antara kumpulan bodhisattva. Berharap semoga benar. Oleh karena itu, yang barusan dikatakan terlihat praktisi kehidupan suci Cingse, praktisi perumah tangga, serta praktisi yang bertekad melatih diri. Ada kalanya kalian terhadap orang berbicara, saya sendiri mendengarnya, juga bersuka cita. Dharma ada dipraktikkan dalam kerumunan masyarakat. Hanya saja sedang berpikir, apakah ada diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Seandainya kata-kata rupa dan suara diungkapkan sudah digunakan dalam kehidupan dunia, dalam kehidupan sehari-hari, apakah ada menghayatinya atau tidak? Ini adalah hal yang sangat saya perhatikan. Jadi di naskah sutra di bagian ini mengatakan selanjutnya di satu alam ribu menengah adalah 1000 alam ribu kecil. Membentuk satu alam ribu menengah, 1000 buah alam ribu menengah barulah menjadi alam ribu besar. Tempat ini disebut alam ribu menengah. Ini adalah 1000 buah alam ribu kecil. Para bodhisattva sejumlah butiran debu ini semuanya sudah memutar roda dharma. Bahkan adalah roda dharma yang suci. Yang disebut suci bukan hanya bisa membabarkan saja, sebenarnya juga mempraktikkan dharma suci dalam tindakan nyata. Kemudian ada lagi selanjutnya bodhisattva sejumlah butiran debu di satu alam ribu kecil setelah 8 masa kehidupan akan mencapai kebudahan. Masih ada alam ribu kecil itu adalah 1000 buah alam. Satu buah alam adalah satu matahari dan bulan. Sebelumnya sudah pernah dikatakan. Itu adalah 1000 buah bulan, 1000 buah matahari. Alam seperti ini 1000 buah. Pada bodhisattva sejumlah butiran debu setelah 8 masa kehidupan masih ada para bodhisattva yang baru membangkitkan tekad terus melatih diri sejak masa mendatang dari Sang Buddha. Yaitu masa sekarangnya kita. Setelah 8 masa kehidupan ini melihat penggalan naskah sutra ini, saya bisa merasa bodhisattva di dunia ini diri sendiri harus memiliki keyakinan apakah kita adalah setelah 8 masa kehidupan. Kita masih harus terus melatih diri. Karena kita sudah memiliki bibit ini, sekaranglah waktunya untuk melatih diri. Masuk ke kerumunan orang banyak. Inilah kita harus giat bersemangat. Kelak masih akan mencapai kebudahan. Oleh karena itu kalian harus lebih bersungguh hati untuk terus mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Penggalan naskah sutra ini mengatakan seperti ini. Selanjutnya ada bodhisattva sejumlah butiran debu di 4, 3, dan 2 unit dunia daripada 4 benua seperti ini akan mencapai kebudahan sesudah jumlah masa kehidupan sesuai jumlah unit dunia masing-masing. Juga ada bodhisattva sejumlah butiran debu di 1 unit dunia daripada 4 benua akan memperoleh kemahatauan sesudah 1 masa kehidupan. Sutra teratai bab 17 pembedaan jasa kebajikan. Saya sepenuh hati menjelaskan, kalian perlu segenap hati mendengar beberapa kata ini. Di dalamnya terdapat makna yang sangat mendalam. Mohon semuanya dapat fokus. Selanjutnya ada bodhisattva sejumlah butiran debu di 4, 3, dan 2 unit dunia daripada 4 benua seperti ini. Ini merujuk pada yang sebelumnya 4 unit dunia daripada 4 benua, 3 unit dunia daripada 4 benua, 2 unit dunia daripada 4 benua, dan 1 unit dunia daripada 4 benua. Selanjutnya ada bodhisattva sejumlah butiran debu di 4, 3, dan 2 unit dunia daripada 4 benua seperti ini. Artinya menjelaskan tentang sebelumnya 4 unit dunia daripada 4 benua. Bagian sebelumnya telah dijelaskan 1 dunia kecil adalah 1 hari 1 bulan. Dunia kita ini dibagi menjadi timur, barat, selatan, dan utara. Ada Purwa Wideha, Apara Godania, dan lain-lain. Intinya, Gunung Sumeru ada 4 arah penjuru.
Di dalam Sutra Buddha, Gunung Semeru merupakan gunung tertinggi di dunia, maka dunia membuat gunung ini menjadi yang utama. Ada 4 bagian, utara, selatan, barat, dan utara, disebut sebagai 4 benua. Keempat benua mempunyai umur yang berbeda, ekologi yang berbeda, maka mempunyai dunia tersendiri. Ada juga 3 unit dunia daripada 4 benua, yang berarti 3 masa kehidupan. Mereka masih harus melakukan latihan spiritual, jadi kita harus berhati-hati. Ada 4 unit dunia daripada 4 benua, 3 unit dunia daripada 4 benua, 2 unit dunia daripada 4 benua. Kita bisa menggambarkan semua ini. Jadi bagaimana seharusnya kita melakukan latihan spiritual. Selanjutnya ada bodhisattva sejumlah butiran debu di 4, 3, dan 2 unit dunia daripada 4 benua. Seperti ini, bodhisattva sejumlah butiran debu akan mencapai kebudahan sesudah jumlah masa kehidupan sesuai jumlah unit dunia masing-masing. Sesuai jumlah 4, 3, atau 2. Mereka terlibat dalam latihan spiritual dalam proses ini dan mencapai pencapaian sesuai dengan tahapan tersebut. Mereka yang sangat rajin akan mencapai kebudahan di kehidupan terakhir ini. Jadi kita harus mulai berlatih. Yang kita bicarakan sebelumnya, kemahatauan sangat penting. Kita sebut kemahatauan. Apa itu kemahatauan? Pertama, kita harus memahami hal ini. Kemahatauan artinya dapat mengetahui secara menyeluruh kalau segalanya adalah jalan tengah. Batin dan tubuh jasmani berdiam dengan damai dalam prinsip kebenaran, selalu tenang dan tak tergoyahkan. Dalam bab perumpamaan kota gaib disebutkan demi kemahatauan dari Buddha hendaknya membuat upaya besar. Kemahatauan adalah dapat mengetahui secara menyeluruh kalau segalanya adalah jalan tengah. Kita harus sangat memahaminya. Dengan dharma kita bisa menyimpang atau terpusat. Jika menyimpang, kita mungkin akan melekat pada kekosongan sejati atau melekat pada kebenaran yang menakjubkan. Jika kita melekat pada kekosongan sejati, ini juga tidak baik. Melekat pada keberadaan menakjubkan juga tidak boleh. Dengan demikian kita tidak bisa mencapainya. Setidaknya sebuah kendaraan harus memiliki 2 buah roda. Sepeda motor harus memiliki 2 buah roda. Jika kendaraan besar harus memiliki 4 buah roda. Roda yang berputar harus sejajar, jadi jalan tengah. Kita harus berjalan di jalan tengah. Kita mesti tahu bahwa apa yang disebut kekosongan sejati, apa yang disebut keberadaan, itu adalah yang menakjubkan. Kita berjalan secara sejajar dengan kekosongan sejati dan keberadaan yang menakjubkan. Ini disebut jalan tengah. Bagaimana dengan jalan tengah kita? Ini adalah batin dan tubuh jasmani berdiam dengan damai. Berdiam dengan damai dalam prinsip kebenaran. Apa yang disebutkan di naskah sebelumnya tentang prinsip kebenaran tahtata, ini kebenaran sejati. Batin dan tubuh jasmani kita harus berdiam dalam prinsip kebenaran, selalu tenang dan tak tergoyahkan. Batin kita senantiasa berada dalam hening dan tenang, tidak terpengaruh oleh lingkungan di sekitar kita. Berhubung kita ingin melatih diri, maka batin kita harus tenang. Dengan tenang kita baru bisa memiliki kebijaksanaan. Oleh karena itu kita harus selalu tenang dan tak tergoyahkan. Artinya mencapai tahap hening dan tenang baru bisa mengatakan kita tak tergoyah. Ini adalah kemahatauan. Singkat kata, kemahatauan adalah batin kita harus berdiam dengan tenang dan damai. Tubuh jasmani kita juga. Saya sedang membina praktek yang demikian. Saya tidak takut bekerja keras. Berhubung kita telah memilihnya, maka harus berfokus dengan satu tekad. Ini disebut batin dan tubuh jasmani berdiam dengan damai. Dalam prinsip kebenaran, kita memahami prinsip kebenaran dengan bersungguh-sungguh. Hati kita jangan tergoyahkan dengan suara, bentuk, orang, dan kejadian di sekitar kita. Hanya dengan demikian kita akan tenang dan damai. Sulitkah ini? Sebenarnya tidak sulit, tapi kita manusia tidak bisa menenangkan pikiran. Jika pikiran Anda bisa tenang, ini hanya untuk memusatkan pikiran kita pada urusan manusia. Praktik apakah begitu sulit untuk menjalankannya? Jadi dalam bab perumpamaan kota gaib disebutkan demi kemahatauan Buddha hendaknya membuat upaya besar. Kita harus memahami prinsip kebenaran dari jalan tengah. Apakah itu kekosongan sejati atau keberadaan menakjubkan? Apakah dharma terkondisi atau tak terkondisi? Ini semua sudah pernah kita bahas. Ini bukanlah sangat sulit, hanya saja hati kita tidak bisa dipertahankan. Dan apakah Anda hendak mencapai kebudahan? Sekiranya hendak mencapai kebudahan, bab perumpamaan kota gaib juga mengatakan demikian. Demi kemahatauan dari Buddha,
harus melatih diri terhadap kemahatauan yang sama dengan Buddha. Jadi kita hendaknya membuat tekad upaya besar, jangan ada lagi keraguan di sana. Jangan ada lagi keraguan, tidak ada air, kita harus menggali dengan sungguh-sungguh. Jalan yang harus ditapaki, maka harus dijalani sampai akhir. Ini semua adalah prinsip kebenaran dari dalam bab perumpamaan kota gaib. Tidak tahu apakah semuanya masih mengingatkannya, jadi mohon bersungguh hati menghayatinya. Lalu, para bodhisattva sejumlah butiran debu, kita harus menghayatinya segenap hati. Bodhisattva sejumlah butiran debu akan mencapai kebudahan sesudah jumlah masa kehidupan sesuai jumlah unit dunia masing-masing. Dikatakan sesuai jumlah unit dunia masing-masing sesudah 4 masa kehidupan, 3 atau 2 masa kehidupan secara berurutan dalam melatih diri dan tercerahkan. Selanjutnya mencapai kebudahan. Mencapai kebudahan sesudah jumlah masa kehidupan sesuai dengan jumlah unit masing-masing. Apakah 4, 3, 3, 2, 2 atau memasuki tingkat pencerahan menakjubkan dan mencapai kebudahan. Bodhisattva sejumlah butiran debu akan mencapai kebudahan tergantung dari upaya mereka pada pelatihan spiritual. Berapa banyak masa kehidupan agar dapat mencapai kebudahan. Ini juga sesuai dengan jumlah atau dunia. Apakah Anda ingin mencapai kebudahan setelah 4 masa kehidupan, 3 atau 3 masa kehidupan? Atau mungkin setelah 2 dapat mencapai kebudahan. Karena Sang Buddha menggunakan deskripsi 4 masa, 3 masa, 2 masa kehidupan, butiran debu yang terhitung jumlahnya ini termasuk para bodhisattva yang artinya telah mengikuti praktik agama Buddha. Oleh sebab itu, tadi saya bertanya kepada semua orang, apakah kita di antara para bodhisattva ini? Mungkin sejak masa kehidupan Buddha, Mahabhisna Jenana Bibu yang tak terhingga jumlahnya hingga saat ini. Hingga saat Buddha yang sekarang ini ada berapa banyak bodhisattva yang telah memasuki pintu penyerapan dan penegakan? Ada berapa banyak yang mungkin baru mulai memahami Dharma? Apakah ada yang sudah memahami Dharma dan mengetahui prinsip? Ada berapa yang tidak mengetahui tentang prinsip juga dapat membabarkan Dharma? Ada juga orang yang tidak dapat membabarkan Dharma. Ada yang dapat memutar, ada yang tidak. Ini semua tergantung dari tingkatan pelatihan diri. Di antara para bodhisattva yang tak terhitung jumlahnya ini, ada berapa tingkatan? Ada tingkatan demi tingkatan bodhisattva. Kita juga sama seperti itu. Ada orang yang mendengar Dharma juga dapat membabarkan dengan sangat fasih. Ada beberapa orang yang telah mempraktikkan Dharma tapi belum memahami secara menyeluruh prinsipnya sama. Sehingga dalam periode waktu yang lama sejak Buddha Mahabhisna Jenana Bibu tanpa terputus pada setiap kehidupannya hingga sekarang yang memiliki kapasitas tumpul yang masih menetap sebagai bodhisattva pemula. Mereka yang masih di bumi pertama, bumi sukacita, atau pada bumi cahaya cemerlang atau pada bumi tak terkalahkan, tidak bisa dikatakan mereka melangkah satu persatu bumi. Ini sesuai jumlah dengan proses dari pelatihan dirinya. Oleh karena itu, sesudah 4, 3, atau 2 masa kehidupan secara berurutan melatih diri dan tercerahkan, selanjutnya mencapai kebudahan. Akan terus menerus satu persatu langkah sehingga bodhisattva jumlah butiran debu akan mencapai kebudahan sesudah jumlah masa kehidupan sesuai jumlah unit dunia masing-masing. Tergantung dengan usaha yang kita lakukan sesuai dengan kedalaman dari pelatihan diri kita, mengikuti yang kita mengikuti 4 kehidupan, baik 3 ataupun 2 kehidupan, menghayatinya pada awal dan akhir, mengerti dan tahu pada bagian awal dan akhir. Sekiranya para Sravaka dan Pratyekya Buddha tekun mempraktikkan dan menegakkan 4 kebenaran mulia Catuari Arya Satyani, ditambah lagi mempraktikkan ajaran dari 4 penerapan Catur Prayoga, paling cepat sesudah 4 masa kehidupan dan paling lambat sesudah 100 kalpa mereka akan memasuki jalan Huisi Darsana Marga. 4 penerapan Catur Prayoga, Dharma dari kehangatan Usmagata, Dharma dari titik puncak Murdana, Dharma dari kesabaran Santi, Dharma dari tingkat duniawi tertinggi Laukika Gara Dharma. 4 kebenaran mulia yaitu penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Penderitaan, sebab penderitaan, kita hendaknya sepenuh hati memahami penderitaan dunia. Penderitaan yang diakumulasi dari kerisauan, bertekad untuk melatih diri dan berikrar untuk mencapai pencerahan.
Pelatihan diri yang seperti ini kita dapat mengikis segala kerisauan dan dapat memahami jalan ini sepenuhnya. Kita juga masih harus melatih ditambah lagi mempraktikkan ajaran dari 4 penerapan. 4 tingkat dari penerapan yaitu Dharma dari kehangatan Usmagata, Dharma dari titik puncak Murdana, Dharma dari kesabaran Santi, Dharma dari tingkat dunia tertinggi Laukika Gradharma, Sravaka dan Pratyekya Buddha. Mereka dalam mempraktikkan 4 kebenaran mulia, mereka juga menambah mempraktikkan lagi Dharma dari kehangatan, menyatakan tekun melatih diri. Ini adalah seperti sesuatu yang mulai panas dan hangat, sesuatu yang dingin dipegang dengan kedua tangan dan digosokkan terus menerus digosok. Setelah beberapa saat barang ini akan menjadi hangat, seperti seikat kayu saat baru mulai dinyalakan. Ketika mulai dibakar sebelum api keluar akan ada asap. Saat melihat asap ini kita akan mengetahui bahwa api akan segera keluar. Ini berarti dari dingin menjadi panas. Ini disebut Dharma dari kehangatan. Melatih diri dari tidak tertarik menjadi tertarik. Setelah tertarik mulai semangat dan fokus pada ajaran tersebut. Inilah yang disebut dengan Dharma dari kehangatan. Saat kita melatih dengan semangat, kita akan mencapai puncak pelatihan ini. Namun setelah memahami Dharma ini, kita mencapai titik puncak masih harus terus berlanjut. Karena ini adalah proses dari ajaran kendaraan kecil, diperlukan selama proses giat berlatih adalah kesabaran. Harus bersabar di dalam 4 praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Yang terpenting adalah kesabaran. Maka Dharma dari kesabaran Santi ini adalah yang tidak boleh kurang bagi kendaraan kecil maupun kendaraan besar. Jika Anda tidak bisa bersabar, Anda tidak bisa berdiam dengan damai walaupun Anda sudah membangkitkan ikrar. Kurang satu kata kesabaran, ikrar Anda akan cepat luntur. Ikrar apapun yang Anda bangkitkan, saya akan mulai melatih diri. Begitu bertemu dengan permasalahan, begitu berhadapan dengan rintangan, batin pencerahannya akan mundur. Tekad pembinaan dirinya hilang, kembali pada hal-hal duniawi. Ini karena kekurangan kesabaran. Ini seperti sudah terlihat asap panas, sudah terlihat jalan visi, karena kekurangan kesabaran sehingga tidak bisa mampu melanjutkan. Maka penerapan harus ada kesabaran lalu bergerak maju. Itulah Dharma dari tingkat duniawi tertinggi. Berarti setelah terlepas dari duniawi, memusatkan hati pada pelatihan yang dilatih dan ditegakkan semuanya adalah jalan tengah, jalan Buddha. Inilah yang disebut dengan 4 penerapan, 4 kesunyataan mulia ditambah dengan 4 tingkatan dari penerapan. Jika dapat berbuat demikian, selanjutnya dijelaskan sebelumnya adalah kendaraan kecil. Bagaimana pembinaan diri oleh Sravaka dan Pratyekya Buddha, bagaimana mereka memasuki jalan visi, ini harus ditambah dengan 4 penerapan. Bagaimana dengan Bodhisattva? Para Bodhisattva hendaknya tekun mengamalkan 4 ikrar agung serta berusaha untuk memperoleh bekal berupa berkah dan kebijaksanaan, ditambah lagi melatih ajaran dari 4 penerapan Catu Prayoga, membangun jasa pahala dan menjalankan praktik sampai memasuki jalan visi dan berdiam dalam hakikat tata. Inilah yang dinamakan 4 tingkatan dari penerapan. Para bodhisattva juga membutuhkan 4 penerapan. Mereka mesti membangkitkan tekad bodhisattva, 4 ikrar agung. Syarat yang pertama adalah menerapkan 4 ikrar agung. Praktisi kendaraan kecil mempraktikkan 4 kebenaran mulia. Praktisi kendaraan besar membangkitkan 4 ikrar agung. Yang mereka latih adalah bekal berupa berkah dan kebijaksanaan. Mereka menggarap bekal berupa berkah dan kebijaksanaan di kerumunan orang banyak. Namun mereka juga perlu menambah lagi melatih ajaran dari 4 penerapan Catur Prayoga, Dharma dari kehangatan Usmagata, Dharma dari titik puncak Murdana, Dharma dari kesabaran Santi, Dharma dari tingkat duniawi tertinggi Laukika Gradharma. Mereka juga mesti melatih 4 penerapan. Dengan demikian mereka akan lebih cepat membangun jasa pahala dan menjalankan praktik. Membangun jasa pahala dan menjalankan praktik merujuk pada 4 penerapan. Mereka bukan hanya membagikan tekad dan membangun ikrar. Mereka juga harus tekun bersemangat dan sesungguhnya adalah masuk ke kerumunan orang banyak tanpa bermalas-malasan. Ini dinamakan praktik bodhisattva. Praktik kendaraan besar benar-benar tekun dalam praktik bodhisattva. Mereka terus meningkatkan upaya. Mereka mempraktikkan 6 paramita dan puluhan ribu praktiknya di tengah orang banyak. Mereka menambah pelatihan dengan ketekunan yang sesungguhnya. Jadi mereka mempraktikkan dengan membangun jasa pahala dan menjalankan praktik sampai memasuki jalan visi.
Jalan ini terang dan jelas, berjalan di jalan bodi yang lebar dan lurus, sehingga yang berdiam di dalam kondisi batinnya adalah tah. Dan di antara prinsip kebenaran dinamakan 4 penerapan. Juga 3 masa kehidupan, ada 2 masa kehidupan mendapatkan jalan, demikian berusaha terus sehingga kita harus bersungguh hati. Kita terlebih dahulu mengetahui 4 penerapan catur prayoga. Kendaraan kecil 4 penerapan, kendaraan besar 4 penerapan, kendaraan kecil yang dilatihnya adalah 4 kebenaran mulia. Apa yang dilatih kendaraan besar 4 ikrar agung. Akan tetapi kendaraan kecil harus menambah melatih apa? Dharma dari kehangatan Usma Gatah, dharma dari titik puncak murdana, dharma dari kesabaran santi, dharma dari tingkat duniawi tertinggi lokika gera dharma. Ini dinamakan 4 penerapan. Bodhisattva juga sama, melatih 4 penerapan, membangun jasa pahala dan menjalankan praktik pada 4 penerapan ini. Sifatnya telah terlihat, sifat hakikinya berpadu dengan prinsip kebenaran. Masih juga harus lebih giat melangkah terus ke depan sehingga dikatakan kita melatih dan belajar agama Buddha. Juga ada bodhisattva sejumlah butiran debu di 1 unit dunia daripada 4 benua. Ada 1 masa kehidupan, masih akan ada 3, 2, 1, masih akan terus berlanjut. Juga ada bodhisattva sejumlah butiran debu di 1 unit dunia daripada 4 benua akan memperoleh kemahatauan sesudah 1 masa kehidupan lagi. Para bodhisattva dengan pencerahan setara Buddha hanya membutuhkan 1 masa kehidupan lagi untuk mewujudkan kebijaksanaan menyeluruh sarwata jnana. Bodhisattva ini disebut pencerahan setara, masih ada 1 masa kehidupan mencapai kebuddhaan. Ini yang harus kita lakukan sehingga kemudian dikatakan juga ada bodhisattva sejumlah butiran debu di 1 unit dunia daripada 4 benua akan memperoleh kemahatauan sesudah 1 masa kehidupan lagi. Ini yang harus terus melangkah ke depan sehingga semua orang harus senantiasa bersungguh hati.